Halo, jadi hari ini kita akan bahas mengenai Solana. Ya, Solana ada kemungkinan untuk turun lebih dalam ya. Kenapa? Ada apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita perhatiin ya, rupanya Solana ini punya Solen gitu. Solen ini adalah the largest lending market di Solana yang akan terkena likuidasi 170 juta dolar Sol ya. Kalau ini terlikuidasi, apa yang akan terjadi gitu ya? Kalau ini terlikuidasi, maka akan terjadi penurunan pada Sol. Jadi Sol itu akan dijual besar-besaran. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada analisisnya bahwa akan terjadi likuidasi yang sangat besar dari Solana pada Solen ini ya, dimana ada satu whale ya teman-teman. Kita tahu whale itu adalah orang yang punya token dalam jumlah banyak atau miliuner dalam kripto. Nah, whale ini punya 5,7 juta Sol ya, Solana, dan totalnya adalah 170 juta dolar dan meminjam 108 juta USDC dan USDT dari Solen gitu. Nah, account ini sendiri punya persentase yang sangat besar gitu loh, dan saat ini posisinya sedang dalam bahaya under a liquidation threat. Jadi whale ini nggak menutup posisinya gitu loh, dan inilah yang terjadi di Compound, AFV, Maker dan lain sebagainya yang membuat terjadinya likuidasi dan berkelanjutan gitu. Jadi seperti snowball effect yang makin lama makin gede ya. Satu kena, semuanya kena. Nah, sehingga dan rupanya faktanya adalah kalau kita melihat bahwa terjadinya luas likuidasi pada AAV dan Maker ya, sehingga dia turun lebih dalam. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita ada ya, kita lihat market Solana ini udah gak stable ya, sering mati ya, udah beberapa kali mati ya dalam tahun ini ya. Kalau nggak salah tercatat 6 kali sampai 7 kali tidak bisa transaksi di market Solana, padahal yang lain aman-aman aja gitu. Jadi Solana ini ada sesuatu yang aneh gitu ya. Nah, kemudian kita perhatikan apa yang dibalas oleh tim Solen ya. Tim Solen mengatakan bahwa ini bisa menyebabkan kekacauan ya, chaos ya, membuat suatu jaringan pada Solana yang membebaninya. Kemudian likuidator ini biasanya aktif dan bisa langsung meneruskan untuk menurunkan likuidasi ini ya. Jadi mereka akan membuat Solana turun makin dalam. Jadi memberikan likuidasi ini yang size-nya sangat gede ya, persentasenya sangat gede, sangatlah riskan untuk teman-teman yang punya Solana. Jadi Solana ini kemungkinan besar diturunkan besar-besaran sama mereka jika terjadi likuidasi pada orang ini gitu loh ya. Likuidasi pada DEX tidak cukup besar ya. Jadi ini yang terjadi pada USD kemarin, Terra kemarin. Teman-teman agak hati-hati gitu loh, karena ini yang terjadi pada Terra ya. Jadi nah, kemudian di sini dituliskan bahwa likuidator yang membuat likuidasi tadi bisa mendapatkan banyak uang ya dengan cara spam ya, melakukan terus menerus networknya dengan cara sehingga banyak yang terlikuidasi, dan likuidasinya ini pindah ke orang-orang yang melakukan ini gitu loh. Nah, jadi ini udah, jadi nanti networknya tiba-tiba ngejam ya, jam itu macet ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, langsung kemudian makin lama makin turun, semua orang panik. Nah, inilah akan terjadi pada Solana karena Solen ini gitu. Jadi nah, untuk mencegah ini katanya mereka sedang membuat proposal untuk mengambil ya, mencuri dari orang ini gitu ya, dan melakukan execute ya trade-nya, ditutup trade-nya gitu. Nah,
Jadi ini maksudnya mereka di Solan Lab ini dikasih ya, Solan Lab ini dia mempropose bahwa dia mau mengambil akun si Whale ini gitu ya. Jadi Solan ini siapa sebenarnya, kok dia mau ngambil uang orang gitu loh, itu kan uang orang ya. Jadi kok mereka nggak mau, berarti ini adalah suatu contoh di mana si Solan Lab ini sebenarnya menjadi pengendali ya, bisa menjadi pengendali dan bisa mengambil uang orang sesuka hati gitu. Jadi kepercayaan kepada si Solana ini semakin lama semakin turun. Kita agak hati-hati ya dengan Solana ya, walaupun kata-kata first itu kita suka banget ya di sini, tapi di melihat mereka menyelesaikan masalah ini dengan mengambil paksa uang dari si Whale ini, sepertinya ini bukanlah suatu solusi yang cukup baik ya. Ya ini malah terkesan seperti dia menyita ya, dia bukan siapa-siapa, seperti pemerintah yang menyita barang orang tanpa babi bu gitu ya, langsung disita aja gitu. Walaupun dipropos, tapi kan sebenarnya di dalam Solan Labs ini kan mereka itu sendiri adalah mayoritas. Jadi walaupun dia propose ya, mereka juga yang akan approve gitu loh ya. Teman-teman bayangin kalau misalnya perusahaan 60%, misalkan 51% itu pemegang mayoritas, dan Solan Labs adalah pemegang mayoritas dari Solan gitu kan. Jadi sehingga ya pasti mereka bakal bisa dapat gitu loh. Mereka cuman ini istilahnya adalah formalitas untuk menginformasikan kita akan ngapain gitu. Sedangkan yang terjadi adalah seperti ini. Jadi ketika mereka propose mau ngapain, tapi sebenarnya kan nggak semua orang juga bisa vote ya. Semua orang kalau voting pun masih kalah sama mereka sendiri gitu. Jadi mereka propose, mereka yang voting dan mereka mayoritas, jadi mereka yang menang gitu kan. Nah sehingga muncullah yang namanya desentralisasi lagi gitu ya. Yang diinginkan dari kripto adalah decentralization, sedangkan ini menjadi centralized lagi, jadi diatur oleh satu orang Solan itu sih gitu. Jadi ya kalau kita lihat Solana sangat-sangat membuat kecewa ya, kita kecewa dengan Solana karena dia terlihat sangat centralized sekarang. Jadi dia punya kemungkinan untuk menarik uang Anda gitu loh saat ini. Hati-hati dengan Solana gitu. Kemudian kita lihat di sini ya, pas governance votes to reverse emergency powers. Nah Solan ini sendiri adalah pemegang mayoritas, jadi wajar kalau dia yang mengajukan, dia yang voting dan dia yang menang, itu wajar banget karena dia majority gitu ya, Oke. Nah ini yang dibilang bahwa alat ini mempunyai 96% dari Solan punya Sol ya, dan represented dia meminjam 88% dari USDC yang dipunyai Solan. Nah Solan kemungkinan user ini akan margin call, sehingga si protokol Solan ini mau menutup akunnya ya, mau menutup posisinya, sehingga akun ini pasti rugi gila-gilaan gitu ya, ruginya pasti ratusan juta dolar gitu. Nah ini ngeri banget ya. Mereka receive yes banyak ya pasti gitu. Kenapa? Karena mereka adalah mayoritas gitu loh ya, mereka adalah mayoritas. Jadi nah karena mereka mayoritas, maka ya apa yang mereka propose akan mereka, kalau mereka setuju maka mereka akan setujui. Jadi proposalnya itu adalah sebagai formalitas saja. Inilah yang kita nggak mau ya ada di kripto. Sehingga Bitcoin, kalau kita lihat Bitcoin, Ethereum ini dua masih menjadi primadona ya. Kita saat ini lebih menyarankan untuk membeli Ethereum dan Bitcoin daripada yang lainnya. Kita anggap yang lainnya sebagai sampah dulu saat ini ya, ketika masih bearish. Oke, kemudian kita lihat dengan Solana, kita lihat teknikalnya bagaimana. Kalau kita lihat di sini, ini seperti ada ya, ini penurunan yang tinggi sekali ya. Kita lihat di sini downtrend banget ya, dia naik sampai $70 ada kemungkinannya.
kemudian dia turun lagi, itu masih banyak kemungkinannya. Oke, jadi ini agak hati-hati ya, downtrendnya cukup gede ya, cukup gede downtrendnya. Kemudian ada pola nggak di sini? Kalau kita lihat kenaikannya itu kecil-kecil ya, agak hati-hati dengan Solana ya. Ini bukan berita yang bagus untuk Solana sebenarnya. Jadi mereka voting untuk mengambil paksa uang orang gitu. Dan inilah yang kita ditujukan oleh realita bahwa Solana ini sebenarnya centralized. Ada orang yang mengatur, mereka mengatur sesuka hati dan mereka bisa merampas uang kita. Oke. Sekian, kita berjumpa lagi di next session. See you.